Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadifah Putri Andayu dari kelas 10H. Saya dari kelompok 8. Di sini di video ini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai penelitian sejarah. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian metode sejarah. Metode sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah. Tujuan dari metode sejarah adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis tertentu atas hasil yang dicapai. Kemudian ada langkah-langkah penelitian sejarah. Terdapat 5 langkah dalam penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik. Langkah awal dalam merumuskan sebuah peristiwa sejarah adalah menentukan topik yang akan dibahas. Pemilihan topik peristiwa sejarah yang akan diteliti hendaknya memiliki kriteria seperti layak menjadi bahan penelitian, bukan merupakan pengulangan atau duplikasi yang sudah ada, serta ketersediaan sumber atau bahan penelitian sejarah. Untuk mendapatkan sebuah topik penelitian, seorang peneliti dapat menggunakan rumus 5W dan 1H dalam melakukan pengujian dan merumuskan topik apa yang akan peneliti pilih. Nah, langkah yang kedua ada yang namanya heuristik. Heuristik ini berasal dari kata Yunani heuriskin, yang artinya mencari atau menemukan. Jadi dalam sejarah, heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber mengenai masalah yang diteliti. Yang ketiga, kritik. Kritik dalam sejarah adalah sebuah metode tafsir yang mempertimbangkan faktor historis dari suatu teks untuk dapat menggali maknanya secara lebih mendalam. Kritik internal atau uji kredibilitas merupakan kritik yang membangun dari dalam sejarah yang didasarkan pada arti sebenarnya dari suatu kesaksian. Yang keempat ada interpretasi. Interpretasi adalah tahap keempat penelitian sejarah. Peneliti memberikan penafsiran, pendapat, dan analisis dari fakta yang telah diperoleh dan diversifikasi. Fakta-fakta tadi akan dihubungkan hingga membentuk rangkaian peristiwa dan maknanya. Dalam penelitian sejarah terdapat 2 jenis interpretasi, yaitu interpretasi analisis dan interpretasi sintesis. Kalau interpretasi analisis itu mengharuskan peneliti untuk menguraikan fakta-fakta sejarah, sedangkan interpretasi sintesis peneliti menghubungkan rangkaian peristiwa yang terjadi untuk memperoleh suatu kesimpulan. Yang kelima ada historia. Historia berasal dari kata historia dan grafin yang berarti penulisan sejarah. Kalau di tahap sebelumnya kita sudah menentukan, mencari, memeriksa, dan memaknai fakta sejarah. Nah, di tahap ini kita sudah bisa mulai menulis hasil penelitian. Pada fase historiografi, peneliti harus menyusun penafsiran fakta dan menghubungkannya menjadi sebuah cerita sejarah. Untuk menulis cerita sejarah, kita dapat menggunakan 2 metode penulisan. Yang pertama ada deskriptif naratif, yaitu model penulisan penelitian sejarah yang disesuaikan dengan urutan waktu kejadian atau kronologis. Yang kedua, deskriptif eksplanatif. Itu adalah model penulisan penelitian sejarah yang bersifat analisis, detail, dan mendalam. Lanjut materi ketiga ada sumber sejarah. Jadi sumber sejarah itu terdapat 3 berdasarkan kategori utamanya, yaitu sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda. Yang pertama ada sumber lisan. Sumber lisan sejarah melibatkan penggunaan lisan atau komunikasi verbal untuk menyampaikan informasi tentang masa lalu. Kita dapat ini mencakup dari wawancara. Kita mendengarkan kesaksian langsung dari saksi mata atau orang yang memiliki pengalaman pada masa lalu. Lalu yang kedua ada sumber tulisan. Nah, sumber tulisan ini biasanya berbentuk kayak tulisan, teks yang tertulis memberikan informasi tentang masa lalu. Yang termasuk itu seperti dokumen sejarah yang seperti surat-surat kuno, kontrak, catatan, dan dokumen resmi lainnya yang mencatat kejadian atau tindakan masa lalu. Yang ketiga ada sumber sejarah dari
Nah, ada juga sumber sejarah itu yang dikelompokkan berdasarkan sifat barang. Terdapat dua, yaitu yang pertama sumber primer. Sumber primer adalah sumber sejarah yang berdasarkan dari masa lalu dan diciptakan atau diproduksi oleh orang yang langsung terlibat dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Lalu yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang didasarkan pada sumber-sumber primer dan merupakan hasil karya penelitian dan interpretasi sejarah. Materi yang terakhir adalah perkembangan historiografi. Nah, secara semantik, historiografi adalah gabungan dari dua kata, yaitu histori atau historio yang berarti sejarah dan grafi yang artinya deskripsi atau penulisan. Nah, jika digabungkan berarti historiografi adalah deskripsi atau penulisan sejarah. Pastilah di setiap negara itu pasti ada perkembangan historiografi. Nah, di Indonesia pun begitu. Seiring berjalannya waktu, historiografi Indonesia mulai mengalami perkembangan. Nah, perkembangan historiografi Indonesia terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu historiografi. Nah, setiap negara pasti ada yang namanya perkembangan historiografi. Salah satunya di Indonesia juga pastilah. Nah, seiring berjalannya waktu, historiografi Indonesia mulai mengalami perkembangan. Perkembangan historiografi Indonesia terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern atau nasional. Perkembangan historiografi yang pertama ada historiografi tradisional. Penulisan sejarah tradisional atau historiografi tradisional sudah dimulai sejak zaman Hindu-Buddha sampai Islam berkembang di Indonesia. Nah, pada masa ini, historiografi Indonesia diciptakan oleh para pujangga dan penyair dari kalangan kerajaan. Contohnya ada sejarah Melayu, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Aceh, babat tanah Jawi, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada historiografi kolonial. Kan secara semantik tadi, historiografi itu gabungan dari kata histori dan juga grafi yang artinya deskripsi atau penulisan sejarah. Nah, lalu kalau historiografi kolonial ini yaitu penulisan sejarah yang dilakukan pada masa penjajahan kolonial dan imperialisme di Indonesia. Contohnya ada Indonesian Trade and Society, Indonesian Sociological Studies, dan juga Indonesian Society in Transition. Yang terakhir, yang ketiga, historiografi modern. Historiografi modern adalah penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan pedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Fokus utama dari historiografi modern adalah memaparkan data dan fakta di sebuah peristiwa sejarah. Contohnya bersifat objektif, menggunakan metodologi sejarah, melakukan pendekatan multimediasional, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.